Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Segel logam hitam hanya seukuran telapak tangan seseorang. Saat diam-diam melayang di atas telapak tangan Songtai, naga hitam yang duduk di atasnya berkedip dengan cahaya yang aneh. Mulut naganya yang terbuka tampak mengeluarkan raungan naga yang tidak berwujud yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi padat. Semua tatapan di tempat pelelangan saat ini terkonsentrasi pada segel logam hitam. Setiap tatapan mendidih panas dan serakah seolah-olah mereka ingin melelehkan segel logam hitam. Harta karun jiwa surgawi ya. Mata Lindong juga terfokus pada segel logam hitam dengan ekspresi yang agak serius. Dia bisa merasakan semacam riak yang sangat tidak jelas namun kuat dari dalam segel logam hitam. Fluktuasi semacam itu jauh melebihi harta karun jiwa duniawi. 4 pemimpin kerajaan super di depan tanpa sadar sedikit gemetar. Wajah mereka dipenuhi dengan keinginan untuk harta karun jiwa surgawi. Seger raungan langit naga hitam. Harta karun jiwa surgawi. Harga lelang 8 juta. Mata Songtai beralih dari segel logam hitam di tangannya. Setelah itu dia berbalik menuju tempat lelang yang sangat besar. Suaranya bergetar sedikit saat dia mengucapkannya dengan suara yang samar. 8 juta sebuah harga yang sangat mahal. Namun tidak ada seorang pun di tempat lelang yang khawatir dengan hal ini. Tidak mengherankan bahwa harta karun jiwa surgawi layak untuk harga ini. 8 juta ya? Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Harga tersebut dinilai tidak terlalu tinggi. Namun itu kemungkinan akan melambung tinggi selama pertarungan berikutnya untuk itu. Jumlah yang begitu besar juga menimbulkan tekanan bagi kerajaan-kerajaan super ini. Ketika dia sekarang memikirkan kekayaan yang dimiliki klan Lin dari kekaisaran yang besar, Lindong merasa bahwa itu benar-benar kecil sampai-sampai menyedihkan. Kemungkinan kekayaannya saat ini saja akan melampaui seluruh klan Lin. Tentu saja, mengingat kekuatannya saat ini, harga 8 juta segera menghalangi lebih dari 90% praktisi dan kerajaan yang mendambakan harta jiwa surgawi ini. Terlepas dari seberapa banyak mereka mengubahnya di dalam hati mereka, kenyataan kejam memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi atau keberanian untuk bertarung dengan kerajaan super. 8.500.000. Kemungkinan keempat kerajaan super di depan telah menunggu lama untuk harta jiwa surgawi ini. Oleh karena itu, saat suara Songtai memudar, Feng Chang menjadi yang pertama berbicara. Tatapannya dengan tajam menyapu tempat itu setelah meneriakkan tawarannya. Bertindak seolah-olah dia pasti akan mendapatkannya dengan cara apapun. Sikap sombongnya adalah salah satu yang menyarankan siapapun yang bertarung dengannya akan menjadi musuh kekaisaran awan angin. 9 juta. Tentu saja intimidasi ini mungkin cukup efektif melawan ahli biasa, tetapi jelas tidak berguna untuk melawan kerajaan super lainnya. Oleh karena itu, Mulin dari kekaisaran bulan tertawa dingin setelah suara mantan memudar. Pada saat ini mata Feng Chang menjadi dingin. Dia menatap Mulin dengan cara yang gelap dan tegas. Namun yang terakhir hanya samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Benar-benar mengabaikan rasa dingin yang meresap ke dalam mata Feng Chang. Hahaha, karena kalian berdua bertarung dengan sengit, kekaisaran Li Huoku juga akan bergabung. Ucap pria yang memiliki tato api di punggungnya juga tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya yang besar dan berteriak, 9.500.000. Kelopak mata semua orang di tempat pelelangan berkedut dengan cepat karena harga yang segera memasuki angka 10 juta. Jumlah yang begitu besar kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dibayar oleh kerajaan super ini. Lindong diam-diam menyaksikan pertarungan ini. Dia tidak segera bergabung, namun hatinya tanpa sadar menghela nafas panjang.
9.500.000 pil nirvana. Jika ini adalah kekaisaran yang besar, kemungkinan besar bahkan keempat klan besar yang digabungkan akan sulit untuk mengeluarkan sejumlah besar pil nirvana. 10 juta. Akhirnya harga dinaikkan menjadi 10 juta di tengah hiruk pikuk. Orang yang menaikkan harga adalah salah satu dari 4 kerajaan super, yaitu Kekaisaran Hutan. Dari kelihatannya, tampaknya keempat kerajaan super ini akan mengadakan kompetisi hanya berdasarkan kekayaan mereka. Mata Feng Chang sedikit menyipit ketika harganya mencapai 10 juta pil nirvana. Segera dia langsung berdiri dan melihat ke arah Mulin dan yang lainnya. Dia berkata, "Aku tidak punya waktu luang untuk bermain-main dengan kalian semua di sini. Aku hanya terlalu menyadari jenis kekayaan yang kalian semua miliki. Kekaisaran bulan kalian paling banyak dapat menghabiskan 16 juta pil nirvana, bukan?" Ekspresi Mulin berangsur-angsur menjadi gelap setelah Feng Chang mengungkapkan batas kekayaannya. Tidak terduga bahwa informasi seperti itu akan diketahui oleh Feng Chang. Apakah aku benar untuk mengatakan bahwa batas kekaisaran Lihuo Anda adalah 15 juta? Ucap Feng Chang menoleh dan sekali lagi menatap Mo Fen dari kekaisaran Lihuo sambil tertawa dingin. Wajah Mo Fen berkedut, kilatan tajam dan dingin berkedip di matanya. "Sepertinya kau telah membeli salah satu orang kami, ya?" Batas kekaisaran hutan juga 15 juta. Pemimpin kekaisaran hutan Wu Tuo mengusap wajahnya. Dia melirik Feng Chang dengan mata yang mengandung arti yang tidak bisa dijelaskan. Semua tatapan di tempat pelelangan berkumpul di tempat ini saat mereka menyaksikan pertarungan mengejutkan antara 4 kerajaan super. Keterlibatan puluhan juta pil nirvana di setiap kesempatan menyebabkan mereka gemetar karena kegembiraan. Karena aku menyadari batasanmu, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan seperti ini. Ucap Feng Chang tersenyum. Ada kebanggaan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia segera melihat ke arah Song Tae di panggung lelang dan menyatakan dengan acuh tak acuh, 17 juta. Suara Feng Chang menyapu area lelang seperti badai, mengejutkan semua orang yang sampai-sampai mereka menjadi terengah-engah. Jelas tidak ada yang mengira dia begitu agresif dan berani untuk benar-benar menaikkan harga jadi 17 juta sekaligus. Dengan cara ini, harga harta jiwa surgawi sekarang telah mencapai tingkat 17 juta yang sangat tinggi. Selain itu, dari informasi sebelumnya, setiap orang yang tajam akan tahu bahwa harga ini secara kebetulan telah melampaui batas kekaisaran bulan. Dengan kata lain, kekaisaran bulan tidak akan bisa menaikkan harga lebih tinggi lagi. Seluruh tempat lelang menjadi sunyi. Semua orang di sini telah menyaksikan bentuk lain dari pertempuran. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sebaliknya, itu adalah persaingan kekayaan yang sebenarnya. Benar saja, ekspresi Mulin berangsur-angsur berubah muram dalam menghadapi situasi ini. Ekspresi Mulin berangsur-angsur berubah muram dalam menghadapi situasi saat ini. Jumlah kekayaan yang bisa dimanuver adalah yang paling rahasia dalam hal pelelangan semacam ini. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Chang akan mengetahui informasi seperti itu. Harga yang ditawarkan Feng Chang hanya 1 juta lebih tinggi dari batasnya. Namun 1 juta ini juga merupakan jeramit terakhir yang menyebabkan punggung unta runtuh. Sangat sulit bagi Mulin untuk melampaui tawaran dari Feng Chang. Mo Fen dari kekaisaran Lihuo juga sama pucatnya saat dia melihat Feng Chang dengan cepat memblokir semua rute mereka. Feng Chang tersenyum sambil menatap Mulin dan Mo Fen, yang ekspresinya jelek tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke arah Song Tae di panggung pelelangan saat dia terkekeh dan berkata, "Hahaha, Tuan Lelang, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menawar harga lebih tinggi dariku. Sepertinya harta karun jiwa surgawi ini akan mendarat di tangan kekaisaran awan anginku." Wajah Mulin pucat pasi. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi dia hanya bisa menghela nafas dengan putus asa. Ekspresi Song Tae mulai tenang. Matanya mengabaikan seluruh tempat pelelangan dan hendak mengumumkan pemenang ketika dia melihat Lindong di kejauhan berdiri di tengah gelombang terengah-engah. Terengah-engah dari belakang menyebabkan Feng Chang sedikit mengerinyit.
Dia berbalik dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia menatap Lindong sebelum mencibir. Apa? Apakah kau yakin bahwa anggota kekaisaran peringkat rendah sepertimu dapat memiliki cukup pil nirvana untuk melakukannya? Banyak tatapan bingung di tempat lelang berkumpul di Lindong. Meskipun mereka sadar bahwa Lindong tidak terlalu miskin ketika dia menawar lebih awal, harga saat ini adalah sesuatu yang bahkan 3 kerajaan super lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah Lindong benar-benar mampu menantang kekaisaran awan angin? 17 juta pil nirvana, bahkan jika Lindong benar-benar telah menuai banyak dari harta karun kuno, tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan sebanyak ini. Memang, aku tidak punya begitu banyak pil nirvana. Ucap Lindong tersenyum dan berkata di depan banyak tatapan. Ekspresi Feng Chang segera berubah suram setelah mendengar ini. Seketika dia tertawa dingin. Hahaha, Lindong, menurutmu tempat apa ini? Jika kau secara acak menyebabkan masalah, kemungkinan kau akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Tentu saja aku tidak berpikir bahwa kau akan dapat hidup sampai saat itu. Alis Song Tae sedikit menyatu saat dia berdiri di panggung pelelangan. Dia menatap Lindong dan berkata, "Jika kau tidak dapat mengambil pil nirvana, silakan kembali ke tempat dudukmu. Kau akan dikeluarkan dari tempat pelelangan jika kau melakukan ini lagi." Tuan lelang, meskipun aku tidak memiliki pil nirvana, aku ingin menggunakan sesuatu yang lain sebagai pengganti. Ucap Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Song Tae dan berkata, "Pengganti?" Song Tae sedikit terkejut. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Pasti ada seseorang yang akan memberikan harga yang jelas untuk mengganti yang kau sarankan. Kalau tidak, itu akan tetap tidak berguna." Hahaha, kurasa cukup banyak orang yang tertarik dengan item yang kumiliki ini. Ucap Lindong tersenyum. Dia mengabaikan mata jahat Feng Chang saat dia mengepalkan tangannya. Pada saat ini 3 pil yang memiliki kilo perak muncul di tangannya. Aroma obat yang kuat segera menyebar ke seluruh area ketika pil perak cerah ini mulai muncul, menyebabkan hati banyak orang bergerak. Ini, di atas panggung lelang, kilatan terang tiba-tiba muncul di mata Song Tae saat ekspresi yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Pil penyeberangan bencana, itu akan berhasil meningkatkan peluang untuk berhasil melewati kesengsaraan nirvana. Ucap Lindong samar-samar tersenyum. Dia bisa merasakan tatapan yang tiba-tiba bersemangat dari tempat pelelangan. Lindong telah mengumpulkan cukup banyak pil roh dari ruang pil harta karun kuno. Di antara mereka, dia telah menemukan total 5 pil penyeberangan bencana. Dia meninggalkan 1 untuk dirinya sendiri, dan 1 untuk Little Flame karena benda ini hanya bisa dikonsumsi sekali dan mengkonsumsinya lagi tidak akan berpengaruh apa-apa. Oleh karena itu, lebih bermanfaat untuk menggunakannya menukar harta karun jiwa surgawi pada saat ini. Pil penyeberangan bencana. Mata Feng Chang muling dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terguncang ketika mereka mendengar nama ini. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar memiliki pil roh yang sangat langka. Semuanya, jika ada yang tertarik dengan pil penyeberangan bencana, kalian mungkin bisa menawariku harganya. Jika harganya melebihi 17 juta, aku tidak keberatan menjualnya meskipun itu akan menyakitkanku. Ucap Lindong menyeringai saat berkata. Pada saat ini seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Pil bencana penyeberangan mirip dengan harta karun jiwa surgawi. Mereka adalah barang-barang yang memiliki permintaan tetapi tidak ada penawaran dan karenanya tidak memiliki harga yang jelas. Namun biasanya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan harga di atas 5 juta. Mata banyak kerajaan peringkat tinggi berkedip. Jelas mereka tertarik padanya. Mereka tidak dapat bertarung untuk harta karun jiwa surgawi, tetapi mereka bisa bertarung untuk pil bencana penyeberangan ini. Lindong, pil penyeberangan bencana dihargai 6 juta per pil di lelang dunia luar. Aku akan membayar 8 juta untuk masing-masing dari 3 pilmu. Total harga 24 juta. Apakah kau setuju? Namun ketika kerajaan yang tertarik itu siap untuk menawar, sebuah suara tiba-tiba terdengar.
segera menyebabkan beberapa orang menjadi marah. Mereka baru saja akan mengutuk dan memarahi ketika mereka melihat orang yang berbicara. Semua dari mereka langsung menutup mulut mereka dengan cara tertegun. Ini karena orang yang berbicara sebenarnya adalah Songtai di panggung pelelangan. Orang yang seharusnya menjadi juru lelang ini sebenarnya akan membeli pil penyeberangan bencana dari Lindong. Pada saat ini setiap tatapan di rumah lelang hampir bersamaan berbalik dan berkumpul di tubuh Songtai. Setiap tatapan dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang bisa membayangkan bahwa setiap orang akan bersaing untuk pil penyeberangan bencana ini. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan penjaga kota Wanxian, pria yang berasal dari sekte super, akan mengambil bagian ini juga. Sejak kemunculan pertama pria ini, dia telah mempertahankan posisi netral dan hanya mengamati pertikaian antara kerajaan yang berbeda. Namun pada saat ini, sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan netralitas tersebut. Wajah Feng Chang, Mulin, dan yang lainnya juga sama bingungnya. Segera yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Karena Songtai telah berbicara, terlepas dari apakah mereka dapat menandingi tawarannya. Bahkan jika mereka dapat melakukannya, seseorang tidak akan sebodoh itu. Sebagai anggota sekte super, otoritas kerajaan super adalah permainan anak-anak. Tentu saja berbeda dengan penyesalan di wajah Mulin, ekspresi Feng Chang agak muram. Jika orang lain mencoba untuk membeli pil penyeberangan bencana Lindong, dia mungkin bisa menggunakan reputasi kekaisaran awan anginnya untuk mengintimidasi mereka. Namun orang yang menawar kali ini adalah Songtai. Keributan terjadi di pelelangan. Meskipun banyak orang sangat tidak senang dengan fakta bahwa Songtai telah secara langsung membeli ketiga pil penyeberangan bencana yang berharga, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan ketidaksenangan. Selain itu, mereka tidak mampu menandingi harga dari Songtai. Di tengah keributan, Lindong secara bertahap pulih dari pingsannya. Ketika dia melihat Songtai menatapnya, senyuman segera muncul di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Karena Tuan Songtai telah berbicara, aku secara alami tidak akan melanggar. Jika bukan karena keadaan unik yang kita hadapi, memberikan pil bencana penyeberangan kepada Master Songtai hanyalah masalah sepele." Begitu kata-kata licin Lindong keluar dari mulutnya, beberapa orang langsung memujinya dalam hati. Orang ini benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Sementara banyak orang diam-diam memujinya, senyum perlahan muncul di wajah tenang dari Songtai. Terlepas dari ketulusan kata-kata Lindong, mereka memang terdengar sangat menyenangkan. Setelah berharap dia baik-baik saja, Lindong tidak menunda lebih jauh lagi. Dengan lambaian tangannya, 3 pil penyeberangan bencana terbang menuju Songtai. Dia tidak perlu khawatir bahwa Feng Chang akan campur tangan. Pada saat ini, jika dia berani berbicara dan ikut campur, Songtai mungkin tidak akan melepaskannya. Setelah Songtai menerima 3 pil penyeberangan bencana, dia dengan hati-hati mengamatinya sebentar saat senyum di wajahnya semakin lebar. Sebelumnya, dia telah melihat pil penyeberangan bencana dijual di beberapa lelang besar yang diadakan di wilayah Suan Timur. Namun mereka cukup langka dan dia selalu gagal membelinya. Meskipun demikian, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menemukan mereka hari ini. Ini adalah 24 juta pil nirvana. Setelah dia menyimpan pil penyeberangan bencana, Songtai melambaikan tangannya saat tas Qiankun emas terbang menuju Lindong. Samar-samar nirvana Qi sangat kuat segera muncul. Songtai ternyata memiliki latar belakang yang cukup. Kalau tidak mungkin baginya untuk menghabiskan 24 juta pil nirvana dengan santai. Faktanya, bahkan beberapa kerajaan peringkat bawah atau menengah tidak mampu membayar jumlah yang begitu besar bahkan jika mereka menghabiskan semua sumber daya mereka. Pada saat ini Lindong menatap tas Qiankun itu. Tanpa repot-repot melihatnya, dia mengangkatnya ke udara berbalik untuk melihat Feng Chang yang muram saat dia tersenyum dan berkata, "Apakah aku memiliki kualifikasi sekarang? 24 juta. Aku ingin harta karun jiwa surgawi ini." Ucap Lindong terkekeh sambil dengan lembut melambaikan tas Qiankun di tangannya. Saat dia menatap tepat ke arah Feng Chang,
Dia tersenyum dan berkata, "Ini juga semua yang aku miliki. Jika kau bisa mengalahkanku, harta karun jiwa surgawi akan menjadi milikmu." Wajah Feng Chang berubah semakin muram. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin menelan yang terakhir hidup-hidup. Pada saat ini, Lindong mengabaikan ekspresi berbisa dari Feng Chang, berbalik untuk tersenyum pada Song Tae yang berdiri di panggung pelelangan. "Feng Chang, jika kau tidak dapat membayar harga yang lebih tinggi dari Lindong, harta jiwa surgawi ini secara alami akan menjadi miliknya," ucap Song Tae dengan lembut tersenyum. Ketika dia mendapatkan sesuatu dari orang lain, dia secara alami akan berpikir baik tentang mereka. Karena Lindong telah memberinya 3 pil penyeberangan bencana, dia secara alami melakukan pemanasan terhadap yang pertama. Bahkan ada senyuman di wajahnya yang sebelumnya tidak peduli. Mata Feng Chang berkedip saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Di rumah lelang, banyak orang mulai kagum pada adegan ini. Jelas tidak ada dari mereka yang mengira Lindong benar-benar akan menaungi keempat kerajaan super dalam pelelangan. "Lindong, kau memang baik, namun jangan merayakannya terlalu dini. Saat Song Tae akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan harta karun jiwa surgawi," suara suram Feng Chang perlahan terdengar saat dia mengangkat kepalanya. Ekspresinya berbisa melampaui kata-katanya. "Apakah kau benar-benar berpikir aku sudah kehabisan trik?" Bibir Feng Chang terbuka saat kilatan dingin melintas. Mata Lindong sedikit menyipit. Segera dia melihat Feng Chang tiba-tiba berbalik ke kerajaan hutan di dekatnya. Sebelum dia mengulurkan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Wu Kuo, berikan aku 15 juta pil nirvanamu." Begitu dia berbicara, semua orang terkejut ketika mereka menatap dengan bingung pada pemandangan ini. Kekaisaran hutan dan kekaisaran awan angin bukanlah sekutu yang dekat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin yang pertama bersedia memberikan pil nirvana dalam jumlah besar kepada kekaisaran awan angin? Apakah Feng Chang kehilangan akal sehat karena marah? Namun saat semua orang terkejut, Wu Kuo dari kerajaan hutan tersenyum sambil berdiri. Akhirnya sementara orang banyak menatap tak percaya, dia melemparkan tas Qian Kunnya. "Wu Kuo, kamu..." Mulin dan Mo Feng terkejut ketika dia melihat tindakan Wu Kuo. Segera itu memukul mereka. Ternyata kekaisaran awan angin dan kekaisaran hutan diam-diam membentuk aliansi di bawah hidung mereka. Awalnya 4 kerajaan super saling berselisih. Hubungan mereka tidak ramah dan tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja sama. Itu karena mereka semua tahu bahwa mereka akan berakhir bersaing. Namun sementara mereka berasumsi demikian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekaisaran awan angin dan kekaisaran hutan telah membentuk aliansi. Dengan cara itu bukan kabar baik bagi kekaisaran bulan dan kekaisaran Lihuo. "Feng Chang, ingat hadiah yang kau janjikan." Setelah dia melemparkan tas Qian Kun, Wu Kuo dengan santai tersenyum saat dia berkata di bawah tatapan banyak orang, "Hahaha, jangan khawatir. Aku tidak akan melupakanmu," ucap Feng Chang dengan dingin mendengus. Segera matanya yang agak berbisa berbalik untuk melihat Lindong yang mengerutkan keningnya. Sebelum dia tertawa terbahak-bahak. "Untuk dapat memaksa kekaisaran awan anginku sampai sedemikian rupa, kau memang cukup terampil. Namun kau tidak akan menjadi orang terakhir yang tertawa. Tidak ada yang bisa menghentikan kekaisaran awan anginku untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Karena kau menawar 24 juta pil nirvana, aku akan menawarkan 30 juta pil nirvana. Mencoba menantangku? Kau pikir kau siapa?" Wajah Feng Chang mengerikan dan tampak sedikit bengkok. Sepertinya dia benar-benar marah. Harga ini benar-benar melebihi harapannya. 30 juta pil nirvana untuk membeli harta karun jiwa surgawi memang harga yang lumayan. Lindong mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Chang benar-benar memiliki kartu as di lengan bajunya. Berdasarkan kedudukan keuangannya, jelas tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan 2 kerajaan super yang bersekutu. Segera dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, selamat.
ucap Lindong dengan suara yang dalam. Ketika dia mendengar tawa Lindong, wajah pucat Feng Chang menjadi lebih pucat. Dia tidak merasakan kegembiraan dari kemenangan ini. Bahkan hatinya sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Situasi yang seharusnya dikendalikan olehnya sekarang terganggu karena penampilan dari Lindong. Harga lelang ini jelas terlalu mahal. Tuan Song umumkan hasilnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam 2 kali, suara Feng Chang begitu dingin sehingga seolah-olah berasal dari mereka. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengamuk yang terkandung dalam suaranya. Song Tai mengerutkan alisnya sebelum dia melirik Lindong dengan menyesal. Meskipun dia lebih menyukai Lindong daripada Feng Chang, dia tidak bisa memanipulasi situasi. Lain jika berita mencapai sekte super, dia akan ditempatkan di tempat yang sulit. Seger raungan langit naga hitam. Harga lelang akhir 30 juta pil nirvana. Setelah pengumuman terakhir keluar dari mulut Song Tai, tirai akhirnya jatuh pada pertunjukan yang menarik ini. Tas Qian Kun berisi 30 juta pil nirvana dengan kejam dilemparkan ke arah Song Tai. Ketika yang terakhir melihat situasinya, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Segera segel baja hitam itu berubah menjadi cahaya hitam sebelum ditangkap secara maniak oleh Feng Chang. Begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi, ekspresi Feng Chang langsung berubah menjadi sangat jahat. Dia segera berbalik menatap belati di Lindong. Sementara Yuan Power yang buat secara maniak menyapu. Lindong, kau sangat licik. Hari ini aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri. Raungan marah Feng Chang bercampur dengan niat membunuh yang berbisa menyebabkan ekspresi semua orang di rumah lelang berubah drastis. Sepertinya orang ini tidak bisa menunggu begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dia pasti sangat marah pada Lindong. Dilarang bertarung di rumah lelang. Namun tepat ketika Feng Chang akan kehilangan kendali dan menyerangnya, Song Tai tiba-tiba berbicara dari panggung lelang. Niat membunuhnya berhenti saat Feng Chang mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat dia dengan tajam memelototi Song Tai, sosoknya bergerak untuk keluar dari area terlarang. Lindong, keluar sekarang. Karena kita tidak bisa bertarung di rumah lelang, aku akan membantaimu di luar. Namun saat raungan Feng Chang bergema di seluruh kota, Song Tai berbicara dengan santai lagi dari panggung pelelangan. Maaf, aku tidak dalam suasana hati yang lebih baik hari ini. Oleh karena itu pertempuran dilarang di seluruh kota Wanxia. Ketika Feng Chang yang akan keluar dari rumah lelang yang mendengar kata-kata itu, dia akhirnya sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miwu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.